Iya Masya Allah, tepuk tangan untuk Nash. Keren banget lagunya. Ini diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qad aflaha man hudiyal Islam wa ruziqal kafaf wa quni'a bih. Apa itu? Sungguh beruntung orang-orang yang hudiyal Islam, yang diberikan petunjuk sebagai orang Islam. Bu, yang bisa masuk surga tuh orang apa Bu? Orang Islam. Iya. Yang tidak Islam sudah dipastikan tidak bisa masuk surga. Berarti sesuatu yang paling kita patut syukuri adalah keislaman kita. Keislaman kita. Kita tahu kalau kita tidak Islam, kita tidak kenal yang namanya Al-Quran. Seandainya kita bukan orang Islam, kita tidak akan selamat. Qad aflaha man hudiyal Islam. Berarti ini adalah nikmat yang terbesar. Ada lagi nikmat yang kedua, apa itu? Ruziqal kafaf. Rezeki yang halal dan juga rezeki yang cukup. Bukan rezeki yang banyak. Banyak orang yang uangnya banyak tapi nggak cukup-cukup. Ya, wa yang abi dan merasa cukup atas apa yang Allah telah berikan. Man hudiyal Islam, yang pertama adalah yang diberikan petunjuk keislaman, yang kedua adalah diberikan rezeki yang cukup dan juga Allah berikan sifat rasa cukup di dalam dirinya. Ada orang yang sudah berlimpah hartanya tapi kelihatan pusing gitu ya Bu ya. Ada juga orang yang sederhana tapi bahagia banget kelihatannya hidupnya. Nah kita semua meminta ini. Rawahu Bukhari wa Muslim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi kalau bicara masalah kebahagiaan itu belum tentu uangnya masalahnya banyak gitu. Uangnya banyak itu belum tentu bahagia. Tinggal bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Betul. Karena hidup ini harus dinikmati. Iya Pak Ustadz, setuju. Bukan juga kita harus tinggalkan begitu saja. Bukankah nikmat itu kita diberikan bagaimana kita memanfaatkan atas nikmat itu. Kata syukur itu bagaimana kita bisa memanfaatkan. Coba sebentar saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Nabila ada di sini juga nih, Nabila nih. Alhamdulillah. Nabila gimana, sehat? Alhamdulillah Kak Fadli sehat. Kalau Nabila sendiri menyikapi hal seperti ini kayak gimana Nabila nih? Masalah pinjam meminjam, banyak orang yang pengen gaya tapi akhirnya modalnya boleh ngutang gitu. Sebaiknya sih lebih baik kita lebih memperbanyak rasa syukur ya dibandingkan kita memperbanyak gaya kita gitu. Iya. Banyak gaya, agama kurang. Nah, ya Allah nggak sayang banget bersyukur. kayak gitu ya. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi Yang nih. lebih parah lagi nih, besar pasak daripada tiang. Itu mah parah banget, nombok terus hidupnya berarti. Gaya-gaya yang banyak tapi ngutang semua. Ngutang semua. Nih kalau IDP sendiri nih punya nggak pengalaman-pengalaman hal seperti ini nih? Pasti ada lah pasti. Ada, mungkin ada yang mau Dan aku disampaikan, yakin juga boleh. setiap orang pasti ada pengalaman kayak gitu antara pinjam meminjam ya kan, antara istilahnya saling bantu membantu pada saat di satu titik orang itu lagi membutuhkan. Tapi yang terpenting itu adalah dibayar. Itu kan yang terpenting itu kan Iya, diganti. benar. Yang penting Betul. itu kan seperti itu. Kan yang dipinjam itu adalah sesuatu yang kebutuhan pokoknya. Betul, Kalau dia pokok. tidak minjam mati dia. Oh. Pinjam Iya. dong, aku mau pergi ke Jerman. Buat apaan? Enak aja. Saya aja belum pernah ke Jerman, di situ mau minjem ke Jerman. Betul, yang terpenting itu apa kebutuhannya kan. Sebenarnya kan nilai seperti itu. benar. Kalau sisi psikolog, Oh, kalau dari Intan Bentar, sendiri. Ya, dari sisi psikolog gini, kalau orang kan biasanya kalau mensyukuri, tadi kan balik lagi kalau mensyukuri dia sebenarnya Betul. merasa cukup aja gitu kan. Tapi masalahnya nih orang-orang sekarang gaya hidupnya tinggi banget. Nah, Ya kan? konsumtif. Gampang panas. Sekarang kan era sosial media ya enggak? Betul. Nah era sosial media itu banyak orang kan memposting segala sesuatu yang dia suka. Tapi kita nggak boleh sirik gitu kan. Cuma masalahnya orang sekarang banyak yang ibaratnya panas tanda kutip. Wah dia ke Eropa, liburan besok saya harus ke Eropa. Perlunya ngutang-ngutang cicilan 12 Yang bunga penting kelihatan tanpa gaya bunga. gitu ya. Iya penting kelihatan Ih, gaya. nauzubillah. Ini udah jadi tren nih secara ininya nih. Tepuk tangan dulu Yang dong Bu penting nih. gaya ya. Sekarang langsung aja kita bahas satu persatu nih Pak Ustadz nih. Masya Allah Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Kalau kita tadi mendengarkan cerita tentang dari bintang tamu kita, dari narasumber juga kan. Kayaknya benar-benar orang itu kayaknya kemakan masalah gaya hidup orang lain ya kan. Ngelihat, ngiri, terus jadi kayak apa ya, main saing-saingan. Nah Pak Ustadz nih kita langsung dengarkan tausiahnya tentang demi terlihat baik atau gaya, orang itu banyak yang rela melakukan apa saja yang merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri juga. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. makasih. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Kenapa ada orang seperti itu? Gaya-gayaan tapi merugikan diri dan orang yang lain. Contoh, gaya-gaya tapi merugikan keluarganya. Gaya-gaya tapi membebani orang tua.
Nih. Ngukur diri sendiri dong. Lihat dong, kasihan nih orang tua. Maksa-maksa ganti handphone saya, teman saya sudah ganti. Nggak boleh istri maksain buat suaminya. Papa di sana sudah ganti TV-nya, layar datar kayak plasma. Papa itu kulkasnya sudah diganti 6 pintu. Papa itu sana sudah diganti, kata suaminya. Mama, tetangga di sana istrinya sudah diganti. Mau diganti juga. Jangan gaya-gayaan, ngukur diri sendiri. Karena bisa juga berakibat merugikan diri dan orang-orang di sekitar kita. Sekarang apa sih alasannya dan kenapa bisa seperti itu? Ada 7 sebabnya. Yang pertama, cing. Bagus. Hidup mewah. Hati-hati buat siapapun. Ada etika untuk mendidik anak. Jangan memperkenalkan 2 warna dalam satu pakaian buat anak. Di dalam kitab taklim disebutkan. Pakaikan anak dengan 1 warna baju. Jangan pilihkan banyak warna. Kenapa? Berakibat mengajarkan anak hidup mewah. Biasakan anak pergi ke tempat-tempat yang membuat orang, mohon maaf, tidak risih. Sering-sering bawa ke masjid, sering-sering bawa ke panti asuhan, sering-sering bawa ke tempat-tempat yang sosial. Supaya apa? Hidupnya tidak terlalu mewah gitu. Harus menyadarkan dirinya bahwa bukan sekarang mudah didapat sehingga hidup mewahnya wah gitu. Ini bahaya loh. Yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah kehidupannya mapan dan kemudahan ekonomi. Semua dianggap mudah, digampangkan. Makanya kita jarang menemukan laki-laki yang irit, yang banyak perempuan yang irit. Yang boros itu kadang-kadang laki-laki. Ayo kita makan di sini, mau makan di mana lagi? Ayo kata istrinya, jangan Pak, nanti aku yang masak aja di rumah ya. Kenapa? Laki-laki itu tidak cocok pegang uang, yang pegang uang adalah istri. Kenapa? Suami itu merasa keuangan itu mudah didapat. Sementara istri susah didapat. Betul tidak? Nah, jadi pemborosan itu kadang-kala laki-laki ada. Pemborosannya wanita itu cuma menyimpan kelebihan, ada baju 1 model tapi 3 warna. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, merasa kurang bila tidak mempergunakan untuk keperluan yang lebih besar dan kemewahan. Atau dalam kurung gengsi. Tahu nggak gengsi-gengsian ini bahaya loh. Yang gengsi-gengsian itu. Gengsi temannya itu aku nggak enak ke sana. Nggak. Makanya ajarkan kehidupan yang sederhana itu lebih penting. Kemudian apa lagi? Ada orang memang sukanya berpoya-poya. Ingat ya. Itulah gunanya ada menabung. Ada saat di atas, ada saat di bawah. Ada saatnya kita baca ta'ala al-badru, ada saatnya kita istighfar. Kalau tanggal baru kan ta'ala al-badru alaina. Karena keuangan masuk. Kalau pertengahan bulan salatullah, salamullah. Netral. Keuangan aman. Akhir bulan astagfirullah. Karena udah habis. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, yang kelima, menghindarkan dirinya dari kesederhanaan dan keseimbangan. Tidak mau hidup sederhana. Makanya kalau punya mobil, tetaplah kita sering-sering naik motor, tetaplah sore-sore naik sepeda, tetap dia jalan kaki. Jadi pada saat turun, aman, tidak malu-maluin. Kemudian yang keenam, ini bahaya juga nih. Karena lemahnya akal atau berbangga diri. Atau emosinya lebih tinggi. Tidak bisa tahan. Ini bahaya nih. Makanya tahan diri kita. Makanya Nabi sering-sering berkumpul sama orang-orang miskin. Dan yang ketujuh, ini ada namanya penyakit harta. Makanya kalau dapat uang, diamkan dulu. Apa yang ketujuh? Penyakit harta itu adalah pemborosan dan perampokan. Hati-hati. Makanya 2 penyakit harta itu boros dan perampokan. Perampokan maksudnya apa Pak Maksud Ustadz? dia rampok uangnya sendiri. Artinya ini buat belanja bulanan tapi ambil dulu dah. Pak ambil dulu deh, pakai dulu deh gitu ya. Dulu deh.
Oh, jadi baiknya kalau dapat uang itu kalau ada diendapkan dulu? Diendap dulu, baru kemudian kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billah. Kalau perlu keuangan itu langsung amplopin. Ini uang ini. Dipos-posin. Ya, Oh, iya, pos-posin. dipos-posin. Uang bulanan, uang harian, uang cadangan. Darurat. Betul. Darurat ini kalau ada sakit, kalau ada undangan manasik kan kita nggak enak kalau nggak kasih. Iya, Masya Allah. Tuh buat yang di rumah tuh ya. Pelajaran banget nih. Jadi kalau misalnya tadi terakhir yang paling penting buat saya itu kalau dapat uang jangan buru-buru langsung dibelanjain. Diamkan dulu. Baca tadi doanya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Belum habis sudah kasbon. Makanya nih. Nih, buat jamaah yang ada di studio, ibu-ibu. Bu, masih seger kan Bu ya? Buat jamaah yang di rumah juga nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan ada kisah dongeng yang akan dibawakan oleh Nabila. Dan juga ada tausiah tentang bahayanya jika ingin selalu terlihat baik atau gaya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.